Lihat dan ngaji di Al-Quran dan hadis, singkatnya, surga itu tingkatannya ada 8 tingkatan. Sesuai dengan amalannya. Tertingginya, ada yang viral dan kita kenal namanya dengan Firdaus. Surga apa? Itu tingkat tertingginya. Di situ berkumpul nanti orang-orang terbaik. Yang disebutkan di surah An-Nisa, ayat 69, ada 4 golongan utama. Jadi kalau kita mau masuk ke situ, masuk satu dari bagian 4 golongan ini. Petunjuknya begitu. Perhatikan. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim satu minan nabiyyin, golongan para nabi. Masuk surga tertinggi, Firdaus, tingkat yang paling indah, golongan pertama, golongan para nabi. Bisa jadi nabi sekarang? Halo? Ada nabi di sini? Awas, hati-hati ya. Kalau ada saya udahan nih. Sebab ada informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 abad yang lalu, kata beliau, nanti di masa depan akan ada yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Kalimat nabinya singkat, padat, jelas. La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak akan pernah ada nabi setelah saya, kata Nabi. Kalimat ini kalau kita lihat di ilmu balaghah, maksudnya apa? Ingin memberikan informasi akan ada yang ngaku nabi setelah saya wafat. Kalau ada yang begitu, katakan pada diri kita, langsung tolak. La. Tidak. Gak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini? Baik. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, kita tolak, tapi saat yang bersamaan, kalimat nabi pasti terbukti. Sepeninggal nabi, pasti akan ada yang ngaku nabi. Pernah ada yang ngaku nabi? Banyak. Ya. Di Bogor itu, dulu ada pelatih bulu tangkis. Inisialnya AM, ngaku nabi. Diamankan sama polisi kita. Ya. Ditanya, kenapa kamu ngaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu, katanya. Udah bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Bandung gak ketinggalan, tukang cukur, inisial S tuh. Ngaku nabi juga. Ya. Puncaknya di Jakarta, karena Bandung nabi, Bogor nabi, Jakarta LE, malaikat. Di era sebelumnya pernah minta izin pada gubernur sebelumnya untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Bayangkan. Kita di MUI pada waktu itu tuh luar biasa. Ya. Diamankan sama polisi kita tuh, polisi luar biasa. Jangankan teroris, malaikat Jibril tangkap tuh. Diselesaikan. Jadi kata Nabi itu akan ada yang ngaku Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku, kita nggak heran karena Rasul pun dari dulu bilang begitu. Yang bikin heran itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Itu masalahnya. Kalau saya tidak keliru, ada S baru di Garut tuh kemarin itu. Ya, ada juga ngaku nabi itu ya. Maka hati-hati. Pertama, golongan yang masuk ke surga tingkat tertinggi Firdaus adalah kalangan nabi. Tapi kalau ada yang ngaku nabi bukan Firdaus, neraka yang paling dalam. Awas, hati-hati. Ini golongan yang pertama. Sudah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Was-siddiqina, orang-orang yang membenarkan dan mengamalkan tuntunan agamanya. Orang-orang yang membenarkan dan mengamalkan tuntunan agamanya. Nanti kita bahas. 3. Wasyuhada, orang-orang yang wafatnya dia niatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa di medan juang, NKRI dalam bahaya, kita ikut berjuang di garis depan, niatkan sebagai ibadah kepada Allah, wafat syahid. Bisa dalam konteks mengajar, ada ustazah sedang khatmul Quran, biasa mengajar belasan puluhan tahun, dan wafatnya pun oleh Allah diberikan dengan cara yang sangat indah. Dengan mengucapkan kalimat tauhid, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illallah, meninggal. Syahid. Itu namanya syahid akhirat dunia dunia. Macam-macam bentuknya. Syuhada, nanti kita belajar babnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, wassalihin. Ini yang bisa banyak kita dapatkan. Orang-orang saleh yang berkehidupan di dunia. Jadi ada 3 peluang bagi kita untuk mendapatkan surga Firdaus ini jadi satu bagian dari 3 golongan. 1. Siddiqin, 2. Syuhada, 3.
salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau belum kita mendapati 3 golongan itu, cari teman yang bisa mengajarkan dan mengantarkan kita pada 3 golongan yang dimaksudkan. Baik, kita sepakat dulu sebentar. Mau masuk surga Firdaus? Yuk kita mulai. 1. Siddiqin. Di bahasa Arab sekarang, siddiqin itu jamak dari kata siddiq. Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq? Pernah? Siapa beliau? Sahabat Rasulullah. Bukan cuma sahabat, sahabat yang paling pertama membenarkan kerasulan Rasulullah dan memeluk Islam. Sahabat yang paling pertama membenarkan kerasulan Rasulullah dan memeluk apa? Islam. Dari kalangan laki-laki. Karena itu disebut Abu Bakar. Bakar itu yang paling awal. Di antara sekian yang masuk Islam, ini yang paling awal. Tapi punya gelar As-Siddiq. Jamaknya As-Siddiqin. Dan dijamin oleh Allah di akhirat bersama Rasulullah, hidupnya dengan Nabi, hijrahnya membersamai Nabi, dikuburnya di samping Nabi, di akhiratnya bersama Rasulullah SAW. Makanya Nabi konon dikisahkan pernah menggenggam tangan beliau dan mengatakan, Abu Bakar ini sahabatku, siapa yang menyakitinya dia telah menyakiti aku. Apa arti siddiqin? Jamak dari kata siddiq. Bukan sekedar benar, bukan sekedar jujur. Siddiq dalam pengertian Al-Quran adalah orang yang membenarkan semua tuntunan dalam Islam lalu mengamalkannya. Orang yang membenarkan semua tuntunan dalam Islam lalu mengamalkannya. Contoh, saya ke akhwat dulu ya, ke ibu-ibu nih. Ibu, di Quran ada ayat tentang jilbab gak, Bu? Halo, ada ayat tentang jilbab tidak? Ada perintah berjilbab. Ibu yakin itu benar nggak? Halo, yakin benar nggak? Ketika ibu yakin itu benar, kemudian ibu pakai dan amalkan, maka ibu masuk dalam golongan ini. Tapi tidak semua orang yang meyakini itu mampu mengamalkan. Betapa banyak sekarang muslimah meyakini, iya ada ayatnya, betul ada ayatnya, benar ada ayatnya, tapi belum mampu untuk bisa mengamalkannya. Maka belum masuk pada golongan yang pertama ini. Kita doakan, kita tuntunkan. Saya selalu menyarankan pada muslimah, jangan sampai hidupnya tidak berjilbab, ketika meninggal bikin malaikat bingung. Karena kain kapan perempuan yang muslimah itu ada kerudungnya. Awas, hati-hati. Kalau laki-laki kainnya cuma 2. Perempuan tambah 1 kerudung. Jadi jangan sampai bikin malaikat, nanti ketika ditanya, malaikat nanya, kok pakai kerudung katanya. Hidup tak pakai kerudung, begitu wafat baru pakai jilbab. Jelas? Paham? Baik, sekarang yang laki-laki saya tanya. Mohon maaf ya, sebentar, pelan-pelan. Fokus. Fokus baik-baik. Ayat tentang sholat ada tidak di Quran? Saya ulangi, ayat tentang sholat ada di Quran? Tentang zakat ada di Quran? Tentang persaudaraan ada di Quran? Berkasih sayang ada di Quran? Maaf, tentang larangan saling mencela ada di Quran? Larangan membuat hoax ada di Quran? Baik, sekarang saya tanya, yakin dengan ayat itu? Yakin itu benar? Baik, kalau sudah yakin dan benar, pertanyaannya yang kedua, tanyakan pada diri kita, termasuk dalam golongan siddiqin atau belum? Kita meyakini ada ayat tentang sholat, sudah sholat belum? Kita meyakini ada ayat tentang zakat, sudah zakat belum? Kadang di sini lulus, tapi ingat, hidup itu kan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu dari tidur sampai tidur lagi, itu ibadah namanya. Kata Quran, hidup harus bersaudara, jangan mencela, jangan terpecah belah. Ada ayatnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sekarang saya tanya, berapa banyak teman-teman yang kehidupannya bahkan saling terpecah belah saat ini? Padahal mengakui ayatnya ada, ayatnya benar, tapi belum dipraktekkan dalam kehidupan. Betapa banyak yang sekarang bukan hanya lisannya, tangannya bisa mencela, bisa saling merendahkan satu dengan yang lainnya.
Karena itu ketika ayat persaudaraan turun, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Yathrib, maka beliau persaudarakan semua orang yang berkehidupan di Yathrib itu. Yang berkonflik dua suku besar, Aus dan Khazraj. 600 tahun nggak pernah tuntas. Datang Nabi, selesai. Turun ayat tentang persaudaraan. Nabi praktekkan, semua bersaudara. Maka dari itu, kalau kita berkomitmen ingin menjadi golongan yang pertama siddiqin yang bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di surga, maka yang pertama harus kita bangun komitmen membenarkan dan mengamalkan semua petunjuk di Quran. Siap? Saya ulangi, siap? Baik. Ada ayat tentang persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, jangan berpecah belah, bersaudara. Siap diamalkan? Ini ada berapa komunitas yang ada di sini, bikers? Sudah saling kenal belum? Sudah saling kenal belum? Jangan tinggalkan tempat ini kecuali teman-teman sudah mendata siapa saja yang hadir membersamai kita. Satukan persaudaraan, saling mengenal. Jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai bikin namanya Muslim Brotherhood, Muslim bersaudara, tapi isinya pecah. Jangan sampai membuat komunitas, tingkatkan persatuan, Muslim namanya, tapi isinya bertentangan dengan nilai keislaman. Maka sudah masuk sini, keluar dari sini, tidak keluar kecuali semua kita kompak menjunjung persaudaraan dan persatuan. Siap? Satu. Kalau belum siap, saya selesai, saya pulang. Untuk apa kita teruskan? Baik, ini baru satu ini. Siddiqin. Sekarang kita turunkan ayat-ayatnya. Kalau sudah kita turunkan, jadi panduan hidup, praktekkan, jaga sampai meninggal, itu aja. Nggak susah hidup ini, ada ayatnya, praktekkan, jaga sampai meninggal. Contoh, buka Quran surah ke-24, An-Nur. Ini contoh simpel aja. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, tentang mata. Ini orang siddiqin dengan orang muslim yang belum siddiqin, beda caranya. Kata Allah begini, qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman telah masuk Islam, yaghuddu min absarihim, kalau dia memandang, jaga pandangannya, pandang yang baik saja, kalau tak baik menurut Allah, palingkan. Baik, sebentar. Yakin dengan ayat ini? Firman Allah bukan? Ayat Quran bukan? Kalau ingin masuk golongan siddiqin, membersamai Rasulullah, maka jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi dulu. Keluarkan ayat mata untuk belajar sepekan ini. Orang beriman cara pandangnya beda, kata Allah. Siddiqin itu beda. Oh, apa yang harus dilihat, kata Quran? Ini ayatnya. Maka keluar dari sini, praktekan. Ini yang harus dilihat. Yang tidak boleh dilihat, palingkan. Keluar dari sini, lihat sendal bagus, tapi bukan punya kita, palingkan. Lihat keluar dari sini, ibu lihat ada yang ganteng, teman-teman bapak lihat ada yang cantik, tapi bukan punya Anda, palingkan. Buka handphone, ingin lihat ceramah, tapi yang muncul gambar-gambar yang tidak elok, tayangan-tayangan yang tidak pantas, palingkan. Latihan selama sepekan. Mudah-mudahan ketika latihan itu membenarkan Quran, ini baru dari mata ini. Kita niat taubat sama Allah, membenarkan satu ayat ini, latihan. Dilihat, palingkan, lihat, palingkan. Begitu sedang dipraktekkan, meninggal. Itu wafatnya husnul khatimah dan menjadi siddiqin. Bisa jadi Pak, Ibu. Allah itu kalau memilih seseorang untuk berada dalam keadaan husnul khatimah, kadang-kadang di luar nalar kita. Ini saya boleh sebut nama ya, karena ini jadi inspirasi untuk kita semua. Pernah dengar yang terlibat kasus narkoba itu? Ya, namanya Freddy kan? Ya, orang memvonisnya sudah buruk, orang melihat dosanya sudah banyak, sudah mengerjakan ini dan itu, hampir semua dosa mungkin sudah dikoleksi. Boleh jadi demikian. Tapi apa yang terjadi? Hanya memilih bagian kecil dari akhir hidupnya untuk kembali kepada Allah. Tidak banyak orang tahu, teman-teman sekalian. Beliau itu sebelum dieksekusi sudah khatam Quran 7 kali. 7 kali. Dan sebelum dieksekusi oleh ragu tembak, permintaannya 2. Ini nggak banyak orang tahu. 1, beliau minta mohon diizinkan sebelum ditembak untuk mengucapkan kalimat
La ilaha illallah. Yang kedua, mohon dibuka ikatan penutup mata saya supaya saya bisa langsung melihat dosa-dosa yang pernah saya kerjakan sebelum dieksekusi yang akan saya taubati. Itu mah. Dan tidak mudah mengucapkan kalimat itu. Tidak mudah. Tidak mudah mengeluarkan kalimat itu di akhir kehidupan kita. Mau latihan sekarang boleh. Latihan. Tapi kalau kaidahnya nggak diikutin, belum tentu bisa. Betapa banyak orang kelihatan bagus, baik, tapi meninggalnya sedang dalam keadaan berjoget. Ada yang demikian. Ada yang wafat dalam keadaan berjudi. Ada. Ini orang divonis banyak salahnya, divonis banyak dosanya, tapi apa yang terjadi? Ketika diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, berubah jadi baik. Kita amalin satu ini aja untuk mata, tapi niatkan menjadi siddiqin. Niatnya itu. Niatkan taubat menuju Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari sini kita jaga. Jaga pandangan, lihat yang baik, lihat orang sholat, lihat mushaf, lihat Quran. Belum pernah ngaji, buka Quran, lihat dulu. Nggak bisa baca, lihat, bawa Quran paling besar, masuk ke ruang tengah. Lihat aja dulu, jangan dibaca dulu. Tanyakan pada diri kita, dosa apa mata dan lisan saya selama ini sampai nggak bisa baca Quran? Latihan begitu. Mudah-mudahan ketika berlatih, diniatkan ini, tiba kemudian sedang menghindari maksiat, wafat itu bonusnya tinggi. Wafatnya dalam keadaan siddiqin. Tinggalnya di mana? Surga tingkat paling tinggi, membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu kalau dialog enak tuh Pak, Bu. Pernah lihat ada dialog penghuni surga dengan penghuni surga, penghuni surga dengan penghuni neraka minta bantuan ke penghuni surga. Ini pernah dipraktekkan oleh kalangan anak-anak sampai di Palestina. Nanti saya cerita pada bagian yang terakhir. Cerita sekarang bisa berhenti ta'limnya. Tapi yang di sini ketika Anda masuk, Masya Allah, ketemu kawan. Di mana akhi? Surga. Ketemu siapa? Ustadz Fulan, Syekh Fulan, ini Fulan. Enak. Antum di mana? Saya biasa aja. Di mana surganya? Ada di atas sana. Sama siapa? Ya, depan saya Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Ibrahim. Samping kiri saya Nabi Isa. Samping kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siddiqin namanya. Maka mulai hari ini satu aja pesan saya, kalau ingin jadi golongan siddiqin, benarkan semua ayat Quran dan amalkan semampu yang bisa kita lakukan. Niatkan menjadi bagian golongan ini. Paham? Paham. Itu kalau dimaksudkan radtu jannah, perjalanan menuju surga. Surganya kemana? Ke Firdaus. Untuk masuk ke Firdaus hanya 4 golongan. Kalau bukan para nabi, kedua siddiqin, ketiga syuhada, keempat salihin. Turun satu tingkat dari siddiqin, namanya syuhada. Nama yang dimaksudkan di Quran ini adalah nama amalan, bukan nama yang melekat secara pribadi. Bukan Anda katakan kalau gitu besok nama saya ganti jadi Pak Syuhada. Ini nama amalan. Apa yang dimaksud dengan syuhada? Pelan-pelan. Syuhada jamak dari kata syahid. Syahid ada 3 jenis. Saya ulangi, syahid ada berapa jenis? 3 jenis. Semua hal yang terkait dengan syahid ini maknanya satu, yaitu orang-orang yang menjalani hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan wafat dalam perjuangan ibadah itu. Pelan-pelan, orang-orang yang menjadikan semua aktivitas hidupnya sebagai ibadah karena Allah dan wafat dalam perjuangan ibadah itu. Karena itu semua aktivitasnya di Quran disebut dengan fi sabilillah. Saya ulangi, semua aktivitas para syuhada ini sampai dia wafat disebut dengan fi sabilillah. Orang yang meniatkan dan menjadikan semua aktivitasnya untuk berjuang di jalan Allah. Nanti ada 3. Satu, urutan tertingginya. Wafat dalam berjuang di jalan Allah dengan perjuangan militer. Wah, hati-hati nih ya. Jadi meninggal fisik, nyawanya, wafat berjuang secara militer.
Ini materi sering saya sampaikan khususnya di TNI, ya. Teman-teman di kepolisian itu seragam itu mahal itu. Teman kita nih, ada Pak Arsyad nih, ya. Tuh mahal itu Pak seragamnya, Pak. Ya, bukan hanya kebanggaan menjadi bagian dari NKRI, tapi satu saat itu jadi penentu saat hisab, Pak. Makanya jaga betul itu. Kalau seragam itu diniatkan untuk ibadah, dipakai ke jalan yang benar, wafat dengan itu dia akan bersaksi menjadi bagian dari syuhada. Karena itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan diniatkan sebagai ibadah, itu berjuang sampai dia wafat. Makanya babnya nggak sembarangan. Bukan keluar tembak orang, bom orang, bunuh orang, bukan begitu. Ya, babnya bukan itu. Bab yang pertama ini disebut dengan jihad. Saking tingginya, hukumnya ketat. Nggak boleh orang keluar kecuali nanti ada fatwa dari qadhi, ada ketentuannya. Jadi nggak sembarangan keluar ke tempat, ke negara A, ke negara B, ikut misalnya berjuang wafat, apalagi pulang ke Indonesia tembak sembarangan, bom sembarangan, itu alih-alih masuk jadi bagian dari syuhada, masuk surga, bisa kebalik nanti masuk neraka. Karena itu babnya ketat. Ya. Saya waktu ada kejadian di bom Jalan Tamrin itu saya sedang di Lampung. Saya ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Sebab ini sekarang hati-hati. Saya kemarin diskusi juga, udah banyak ini. Ya, kelompok-kelompok, ajakan-ajakan, pengajian-pengajian yang arahnya ke bentuk-bentuk yang bahkan tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang begitu, cepat tinggalkan, cepat tolak ya. Tidak boleh masuk dalam bab jihad untuk menjadi syuhada tingkat pertama kecuali ada fatwanya dari qadhi secara langsung dan pembelaannya khusus. Apakah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jelas sampai sini? Saya mohon maaf, bab yang ini saya agak ketat dan tegas. Sebab kalau tidak ditegaskan, bisa jadi malapetaka nanti. Dua, ada ayat yang kedua, langsung dijamin oleh Quran, kalau ingin masuk ke dalam golongan syuhada tingkat kedua, tapi masuk golongan ini, maka golongan yang kedua adalah golongan ahli ilmu, para ulama dan penuntut ilmu. Turun dalilnya, Quran surah ke-9 ayat 122. Saya cerita sebentar ya, singkat. Jadi waktu ada ayat tentang jihad turun, membela kedaulatan Madinah saat diserang, itu semua semangat Pak Bu. Jadi Masya Allah saya bayangkan gini ya, ini yang hilang sekarang di kita ini. Saya ini kok bingung ya, izzah kita itu sebagai muslim itu, kok sekarang ini kayaknya lemah sekali gitu. Ya, lihat Quran dilecehkan, diam. Muslim dinistakan, diam. Diolok-olok, diam. Kitab tafsir dibakar, diam. Anda itu muslim atau bukan? Allah titipkan apa kepada kita? Punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, punya apa yang Allah titipkan, munculkan sifat keislamannya. Tapi bukan bertindak yang anarkis. Munculkan sesuai porsi yang telah ditetapkan kepada kita. Yang di dewan muncul dengan sifat kedewanannya. Yang di militer, yang di kepolisian, yang punya kedudukan, yang rakyat tunjukkan bahwa kita muslim. Tidak boleh kemudian muslim dilecehkan. Qurannya dilecehkan, tafsirnya dibakar dan sebagainya. Masa cuma diam saja? Dulu orang-orang turun satu ayat, keluar semua. Turun panggilan tentang jihad, keluar semua. Wanada mujahid, wanada munadin li jihadi fi sabilillah. Datang penyeru, ayo jihad di jalan Allah, semua keluar. Sampai tertiba kemudian orang baru datang niaga pun, baru bertemu istrinya setelah berbulan-bulan, datang kemudian penyeru untuk jihad, tiba-tiba pamit sama istrinya. Tiba panggilan Allah, saya titip keluarga sejenak, kalaupun tidak kembali, insya Allah dipertemukan oleh Allah di surga. Akhirnya apa yang terjadi? Saking semangatnya dengan Quran, itu turun ayat, kurang lebih dikatakan Madinah dalam tanda petik kosong, karena semua orang ingin keluar. Saking membenarkan isi Qurannya. Maka turunlah kemudian Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Perhatikan ayatnya. Wa ma kanal mu'minuna, dan tidaklah semua orang beriman. Perhatikan kalimatnya.
Wa ma kanal mu'minuna, dan tidaklah semua orang yang beriman itu liyanfiru kaffah, mesti semua berjuang masuk ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, maka mesti ada di antara mereka sekelompok yang aku berikan pahala yang sama tapi dengan cara berbeda. Liyatafaqahu fid din, yang menghidupkan majlis-majlis ilmu bersama ulama-ulama yang benar. Belajar agama, paham agama, mendalami agama, mengamalkan isinya. Liyatafaqahu fid din. Kalimat Qur'annya tafaqquh fid din. Waliyunziru qaumahum, supaya kalau selesai belajar dia bisa kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya, ke masyarakatnya. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya semua yang tidak belajar itu mendapat pengetahuan yang sama. Teman-teman, tingkat yang kedua, kalau ingin jadi syuhada, kalau belum ada panggilan untuk berjuang secara militer, kata Al-Quran, penuhi majlis-majlis ilmu. Jadi teman-teman yang sekarang tuh bawa motor, bawa mobil, yang jalan kaki, datang ke pusdai, kalau diniatkan oleh kita untuk menjadi golongan yang kedua ini, jangan salah bu, pak, wafat di jalan itu status wafatnya syahid fi sabilillah. Jadi taklim seperti itu tuh oleh Al-Quran dinilai mahal. Kita kumpul sekarang itu bukan kumpul biasa. Kalau niat kita belajar diniatkan tafaqquh fid din, dan ajal membersamai kita, wafat misalnya, wafat di dalam masjid, wafat di luar masjid, wafat berkendaraan, dengan niat seperti itu, Allahu Akbar, langsung naik statusnya menjadi syuhada dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan hadisnya sahih dari Nabi, hadisnya sahih, bisa dilihat di Ibnu Majah nomor hadis 233. Perhatikan kalimat Nabinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meluangkan waktunya, menyiapkan perjalanan walaupun berliku untuk menuntut pengetahuan bagian agamanya, walaupun belajarnya sedikit, maaf ya, hanya untuk belajar ngaji, belajar iqra, belajar qiraati, belajar bisa baca Quran. Mau laki-laki, kajian ibu-ibu, datang ke masjid untuk ngaji, niatkan untuk ibadah. Wafat ketika mengajar, wafat ketika belajar. Ada orang baru baca alif, alif pak, alif, alif, meninggal. Baru belajar alif, tapi niatnya tafaqquh fiddin, itu tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Ini. Makanya ketika ada ayat ini turun dan Nabi memberikan motivasi, itu hampir semua sahabat Nabi sesibuk apapun masih punya jadwal untuk ngaji, Pak. Kenal Abbas paman Nabi, bapaknya Abdullah? Oh, kenal. Pernah dengar Utsman bin Affan? Abdurrahman bin Auf? Orang kaya bukan? Halo? Kaya bukan? Nanti kalau satu saat kita coba kita niatkan ya, satu saat kita umrah bareng-bareng ya, insyaallah ya, bapak ibu ya, semua kita niatkan pelan-pelan. Nanti saya tunjukkan, sekarang itu sudah jadi ada hotelnya Utsman bin Affan. Kemarin saya cek sudah jadi, bagus bentuknya. Ya, jadi kalau kita mau ke Madinah, bisnya masuk, itu insyaallah akan melewati hotelnya Utsman bin Affan. Kita belok kanan, hotelnya sebelah kiri. Ya, warnanya krem. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, menantu Nabi, membersamai Nabi, orangnya dermawan, hartanya banyak, sampai sekarang asetnya menjadi jariah, ada yang jadi hotel. Dari investasi kebun kurma dan sumur, sampai sekarang 15 abad telah lalu, jadi wakafnya Utsman bin Affan, hasilnya disedekahkan lagi. Saya belum cerita, sebentar, saya belum teruskan. Abdurrahman bin Auf tahu? Tidak banyak orang kenal Abdurrahman bin Auf dengan kedermawanannya. Itu beliau tuh pengusaha sukses, orang kaya di Madinah, yang setiap bulan sepertiga orang Madinah disantuni. Yang nggak punya modal, dimodali. Sepertiga orang Madinah disantuni. Sepertiga lagi yang nggak punya modal,
dimodali. Sepertiga lagi yang nggak kerja, dibantu kerja. Jadi setiap bulan hartanya dipakai untuk bersedekah ke semua orang yang ada di Madinah. Dan nggak pernah kurang hartanya. Tapi tahukah Anda, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Utsman bin Affan, semua yang kaya-kaya itu termasuk Abbas pamannya Nabi, setelah mendengar ayat ini, mereka masih meluangkan waktu untuk mengisi majlis Nabi di sela-sela kesibukannya. Dan yang lebih dahsyat, baca kitabnya Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Akibat hasil dari pendidikan Nabi ini, Allahu Akbar, tidak melupakan akhiratnya. Sesibuk-sibuknya siang bekerja, malamnya masih sempat tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Itu kata Imam An-Nawawi. Di para sahabat itu, kalau turun ayat apapun itu langsung dibenarkan, langsung dilakukan. Tidak ada kegiatan panggilan jihad fisabilillah militer, ada ayat tentang ta'lim, langsung ikut ta'lim. Abbas itu akhir pekannya itu ngaji dengan Nabi. Beliau pengusaha Pak, sukses. Ya, sukses pengusaha, menitipkan anaknya yang paling kecil namanya Abdullah di majlis Nabi. Tapi beliaunya pun kalau lagi senggang ikut majlis Nabi. Nabi wafat di akhir itu, ya, beliau sudah hafal 200 hadis. Selain Quran, ya, pebisnis sukses, harta banyak, hafal 200 hadis, Quran khatam. Anaknya hafal 2000 hadis. Nah sekarang kita tanyakan, maaf, kita bandingkan sebentar ya. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi bukan? Abu Bakar sahabat Nabi bukan? Mertua Nabi atau menantu Nabi? Mertua Nabi. Hidupnya bersama Nabi? Hijrah membersamai Nabi? Meninggalnya di mana? Kuburannya di mana? Samping Nabi. Baik. Utsman, sahabat Nabi bukan? Mertua Nabi atau menantu Nabi? Menantu Nabi. Bahkan 2 putri Nabi setelah satu meninggal, satu lagi dinikahkan dengan Utsman. Malaikat malu dengan Utsman, saking tawaduknya. Masih punya waktu mereka untuk ikut ta'limnya Nabi. Pelan-pelan. Lihat diri kita. Sahabat Nabi bukan? Mertua Nabi bukan? Menantu Nabi bukan? Hidup bersama Nabi tidak? Tidak. Wafat di samping Nabi tidak? Tidak. Baik, bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, bukan mertua, bukan menantu. Cita-cita bersama Nabi di akhirat. Tapi tidak punya waktu untuk mengaji hadis Nabi. Gimana cara berpikirnya? Maka dari itu saya harapkan teman-teman sepulang dari pengajian ini bikin grup. Ini saya dengar ada 60 lebih komunitas ya. Saya minta satu aja. Misal dalam sebulan atau dalam sepekan, sempatkan datang ke majlis manapun, niatkan untuk jadi bagian dari ini. Walaupun di situ teman-teman cuma belajar misalnya ngaji Quran, ambil satu hadis, adab berkendaraan bagaimana, doanya seperti apa, dipelajari isinya, dipakai motornya dengan meniatkan seperti ini. Qadarullah meninggal di motor misalnya, baru starter klik meninggal. Misal. Maka dalam keadaan meninggalnya statusnya naik tingkat menjadi mutafaqih fid din, wafatnya syuhada. Mau seperti itu? Halo, mau seperti itu? Baik, nanti pas keluar ya, insyaallah. Baik, 3. Tingkat syuhada yang ketiga, pelan-pelan. Ibu kan belum masuk. Tingkat syuhada yang ketiga adalah orang yang menjadikan semua aktivitasnya sebagai fisabilillah. Saya tanya ini, ibu ada bu? Ibu? Halo bu? Ada ibu? Baik, saya mau tanya ibu. Ibu menyayangi suami itu karena cinta atau karena Allah? Yakin bu? Yakin, baik. Ibu menyayangi anak-anak itu karena cinta pada anak atau karena Allah? Sekarang saya tanya pada ibu, kalau suami tidak berjamaah diingatkan tidak? Kalau suami tidak ke masjid diingatkan tidak? Ah, masa? Kalau waktu Jumatan diingatkan tidak? Disiapkan pakaiannya tidak? Disiapkan parfumnya tidak? Anak ibu disekolahkan di mana?
Ngaji Quran nggak di situ? Belajar sholat nggak di situ? Kalau benar mencintai anak karena Allah, ibu pasti akan mendekatkan anak-anak itu dengan Allah. Beda antara cinta dengan taat, itu beda. Kalau cinta semua dilakukan, semua diberikan. Tapi apakah setiap cinta mengandung taat? Belum tentu. Yang dimaksud yang di sini adalah orang-orang yang benar-benar menjadikan semua kegiatannya lillah. Maka kalau ibu bisa melakukan itu, kenapa saya berikan kepada ibu? Karena bu, mohon maaf ya bu ya, ibu itu, dia perempuan khususnya, di antara manusia yang sebetulnya paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah berupa ini, fisabilillah. Perempuan mengandung, kalau diniatkan dalam mengandung itu untuk menjadikan anak yang dikandung dekat dengan Allah, itu masya Allah bu, setiap apa yang dirasakan, doanya dijawab, dan itu nilainya fisabilillah. Wafat ketika mengandung langsung menjadi syuhada. Melahirkan itu pahalanya tinggi. Wafat sedang melahirkan, syuhada. Memberikan ASI nilainya tinggi. Wafat ketika melakukan itu, fisabilillah, syuhada. Dan ayatnya banyak di Quran, saya bisa turunkan satu-satu. Bahkan ketika ibu merawat anak di rumah, memilih sekolah yang sesuai dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berkahnya banyak, bu. Allah dahulukan bonusnya di dunia dan Allah datangkan hasilnya di akhirat. Ibu kenal Maryam? Kenal. Ibu buka surah Ali Imran ayat 37. Kalau bisa dari 35-nya. Istrinya Imran alaihi salam namanya Hanna. Punya anak perempuan nanti namanya Maryam. Bunda Maria. Itu sejak dalam kandungan diniatkan lillah. Anaknya akan dekat dengan Allah, diniatkan supaya menjadi anak yang taat karena Allah. Udah fisabilillah. Perhatikan ayatnya. Quran surah 3 Ali Imran ayat 35. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bertekad, aku tanamkan dalam jiwaku yang paling kuat, aku ingin jadikan anakku ini, aku siapkan dekat denganmu ya Allah. Aku ingin jadikan khusus anakku yang ini menjadi hambamu yang taat ya Allah. Aku akan didik dia, aku siapkan dia untuk menjadi anak yang kau ridhai ya Allah. Apa yang terjadi? Maka ketika lahir diberi nama dengan Maryam, nama sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Jadi kalau kita berikan nama pada anak, bukan diberikan sekedar bagus, tapi ada doa apa di balik nama itu. Misal ya, ini contoh dari Quran. Kita ingin jadikan anak pertama misalnya ahli Quran, maka kita beri nama misalnya Muhammad Ahlul Quran. Boleh. Yang kedua faqih misalnya. Ya, kita ingin dia jadi ahli fikih. Kita katakan dia lahir di bulan Ramadan misalnya Ahmad Faqih Ramadan. Ya. Kita ingin jadikan yang ketiga jadi pengikut Nabi yang setia, mencintai Rasulullah, senang salawat, senang ngaji hadis. Kita beri nama misalnya Muhammad Habibul Mustafa. Nama sesuai dengan doa dan harapannya. Karena ini menginginkan seorang perempuan yang taat, yang dekat dengan Allah, yang menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Lahir perempuan, diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Saya ingin lompat ke ayat 37. Perhatikan ayatnya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ibu, saya mau kasih rahasia. Mau? Mau? Tapi di antara kita saja ya. Perhatikan baik-baik. Tadi saya mau tanya sebentar. Maryam itu diniatkan oleh orang tuanya menjadi hamba yang dekat dengan siapa? Allah. Taat kepada siapa? Allah. Perhatikan baik-baik. Lihat caranya. Untuk menjadi taat ini,
Maka satu, beliau memilih guru yang dekat dengan Allah, namanya Zakaria. Dua, beliau siapkan tempat yang mendekat kepada Allah, namanya mihrab. Tiga, beliau dorong terus dengan doa, karena Imran ini saat Maryam di kandungan meninggal. Hannah terus berdoa dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Kata Allah, saya terima perjuangan dan ikhtiar ibunya Maryam ini, dan saya berikan pendampingan dan kemudahan dalam setiap kehidupan Maryam. Maka apa yang terjadi? Ibunya tidak susah memberikan kebutuhan Maryam sebelum diberikan, Allah sudah siapkan semuanya. Karena itu nanti di Quran ada anak yang diberikan oleh Allah rizki, dan rizkinya akan terpancar kepada kedua orang tuanya. Di Quran itu ada dua redaksi, di Al-Isra dengan Al-An'am. Ada redaksi nahnu narzuqukum wa iyyahum, ada yang kedua nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah berikan pada orang tua, ngalirnya ke anak. Bapak yang kerja, anak yang makan. Tapi ada yang kedua, kalau nggak ingin capek, siapkan anaknya. Nanti Allah berikan rizkinya kepada anak, ngalirnya ke orang tua. Maka dari itu merawat anak itu kalau fisabilillah Pak, jangan tunggu akhirat, di dunianya akan dimudahkan. Saya ini mendampingi anak-anak penghafal Quran, kecil-kecil. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi ada ibu yang menyiapkannya sejak dalam kandungan, Bu. Apa hasilnya? 3 tahun anak itu hafal Quran, 4 tahun hafal Quran, Qurannya bagus. Ibu bapaknya nabung umroh haji udah lama, dapat hajinya lewat anaknya. 2019 saya ditunjuk oleh kedutaan Saudi untuk menjadi Amirul Hajj, membawa sekitar kurang lebih 500 orang, kurang lebih setengahnya ahli Quran. Anak-anak Bu, Pak, teman-teman, anak-anak 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau Anda tanya, Qurannya lancar, dibolak-balik kanan kiri halaman, tanya berapa dan seterusnya. Yang paling menarik, bapak ibunya nggak hafal Quran, anaknya yang hafal. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ada yang diundang ke luar negeri, nggak kebayang sama bapak ibunya, anaknya sampai diapresiasi, dimuliakan, sampai Sultan Hasanah Bolkiah yang di Brunei itu ngundang salah satunya, bapak ibunya ikut. Ada yang ke Saudi, ada yang ke tempat-tempat lain, ada yang ke Rusia, ada yang diberikan mahkota di Rusia. Itu yang dapat siapa? Anaknya. Ngalir ke siapa? Orang tuanya. Demi Allah saya katakan, niatkan merawat anak karena Allah mudahkan bahkan rizki yang mengalir sejak di dunia. Cuman butuh yakin. Sekarang saya lihat para orang tua kok senang menyekolahkan di sekolah yang hanya untuk prestasi dunia. Kejar-kejaran, bangga-banggaan, bayaran sampai berapa digit. Tapi keluar dari situ ngaji pun gak mampu, sholat pun gak mampu. Bapak yang merawatnya, ibu melahirkannya, ibu menyusuinya. Kok bisa ibu tidak menyiapkan anak yang Anda saat wafat gak bisa menyolatkan Anda? Bahkan untuk nyolatkan pun gak mampu. Lalu untuk apa harta yang Anda berikan selama ini? Untuk mendoakan Anda pun gak bisa. Lalu apa kerja keras dan keringat Anda yang Anda keluarkan selama ini? Kita itu akan wafat, akan pulang. Rotu jannah, pulang. Pak ibu kita itu udah divonis mati, tinggal nunggu waktu, pulang kita. Maka harus cerdas kita menyiapkan diri. Kalau mau jadi bagian yang ini, cara pulang itu banyak. Kita nggak bisa memilih kapan waktunya, tapi kita bisa berikhtiar bagaimana mengondisikan diri kita ketika wafat. Ini ada pilihan di Quran, nih. Jadi bagian orang-orang hebat, orang tua yang hebat. Karena itu negara kita pun membantu mendorong kita begitu. Coba deh ngajinya perdalam, buka undang-undang pendidikan. Saya itu cinta negara saya Bu Pak, makanya saya pulang untuk ngajar. Kalau enggak saya sudah mengabdi di tempat lain. Terakhir saya ditawari untuk pindah ke London kemarin, mimpin salah satu Islamic Center di sana. Saya masih tahan. Kalau belum di sini matang baik, saya belum keluar, saya bilang. Saya mau dibawa ke India. Tidak, saya bilang. Sekarang negara memanggil saya pulang. Saya ingin mengajar di tempat saya. Bapak Ibu sekarang, apa yang ingin saya katakan?
Saya pulang, sebelum pulang saya tuh pelajari dulu Pancasila, undang-undang, pokok-pokok bernegara, supaya kita jadi pulang tuh jadi warga negara yang baik, nggak melanggar aturan bernegara, menjadi muslim yang baik. Kalau kita buka undang-undang Sisdiknas, sistem pendidikan nasional, terus kita keluarkan tuh nomor 20 tahun 2003, kita mulai dari awal lah, ada pasal namanya menimbang. Menimbang, buka poin B, di situ ada 5, A, B, C, D, E. Buka yang B. Perhatikan kalimatnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Mengamanahkan kepada negara, kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan. Perhatikan kalimatnya. Satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi sebelum ilmu, sebelum pintar, ternyata undang-undang pun mendorong kita beriman dan bertakwa. Jadi kalau Anda cuma pintar tapi tidak takwa, itu setengah dari harapan negara kita. Kalau di barat nggak kenal itu, makanya ukuran standarnya apa? Pintar aja. Ahli bidang A, profesor B, mewujudkan teknologi tinggi, kuat. Itu capaiannya karena nggak ada konsep ketuhanan Yang Maha Esa. Dipisahkan area agama, area private, cuma di masjid tempat ibadah, di luar kosong. Kita tidak. Sila pertama apa Pancasila? 1. Ayo kita tes nih, kita tes. 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling pokok 1 apa? Nah, Pancasila ini turunannya undang-undang. Jaminannya pasal 29, negaranya aja pasal 29 ayat 1. Kita ayat 2-nya. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dibawa ke pendidikan, ternyata nuansanya apa? Iman dan takwa. Karakternya apa? Akhlak mulia. Ini yang sekarang menipis, ini yang sekarang hampir hilang. Makanya banyak orang-orang pintar tapi korupsinya jalan, mencurinya jalan, merampoknya jalan, membunuhnya jalan. Kenapa? Karena akhlak hilang, agamanya berkurang, imannya nggak meningkat, takwanya nggak muncul. Dulu saya masih kecil, masih ada pelajaran akidah akhlak. Sekarang sudah jarang ditemukan. Kita harus balikan kembali. Jadi secara Quran dibenarkan, negara pun mendukung. Kurang apa lagi? Jadi mulai hari ini, mohon izin, coba pulang ke rumah cek. Minimal kalau kita belum berpikir sampai ke sini, minimal siapkan kepulangan kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai anak, minimal kita pikirkan kalau kita pulang bagaimana memuliakan kedua orang tua kita saat ini. Mau nggak saya kasih ijazah? Amalkan doa ini. Ini doa yang biasa didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya jarang saya buka, mungkin baru pertama ini saya buka. Kalau kita bisa dawamkan ini, tingkatnya tinggi, bisa berada di atas ahli hikmah. Dan Allah akan bimbing kita menjadi orang paling bijak yang berkehidupan. Tapi dibacanya dengan benar ya. Allahumma. Bisa 2 ya. Bisa ya Rabbi, ya Rabb, bisa Allahumma. Mau pakai ya Rabb boleh, mau pakai Allahumma boleh. Ya. Allahumma kafani izzan an takuna Rabban liya wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Baca dalam zikir habis salat, habis istighfar, Allahumma antas salam, baca 3 qul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Akhirnya boleh baca itu, tapi dawamkan. Ini diantara kalimat yang sanadnya tersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya radhiyallahu taala anhu. Dan sejak saat itu
beliau berada di tingkat wali tertinggi. Kalimatnya dalam sekali itu, kalau ngerti bahasa Arab dalam sekali. Allahumma kafani izzan an takuna rabban liya wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Tahu artinya? Ya Allah, sungguh yang paling membahagiakanku, cukuplah engkau menjadi Tuhan untukku, dan cukuplah menjadi kehormatan untukku, aku menjadi hamba yang taat bagimu. Itu yang dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sampai beliau wafat, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.